Pak A akan jadi calon wakil gubernur dari Gerindra. Partainya apa? Ya, kan kalau partai sekarang masih pada cair, Bang, Ya, bisa coba dicari. cek aja dulu kira-kira Pak Al pakai partai apa. Oh, gitu. Gitu. Dan isu itu benar nggak, Bang? Ya enggak lah. Ya kan Iya, tadi iya. kan saya bilang proses masih cair. Ya kan Pak Al Muktabar ini kan punya tugas untuk menyelesaikan tugasnya sebagai penjabat gubernur sampai dengan tanggal 12 Mei 2024. Iya, iya. Tugasnya bukan diberikan oleh saya atau oleh ketua DPRD atau DPR, tapi tugasnya diberikan oleh presiden. Selesaikan aja itu dulu. Sahabat, ketika saya membaca pertama kali abang saya ini akan nyalon dan melihat foto-foto besar beliau di media luar ruang, saya termasuk salah satu orang yang merasa senang, kemudian juga bersyukur bahwa pada akhirnya abangku ini punya niat untuk memimpin Banten. Dan insya Allah kita sudah bersama dengan Bang Andra. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, baik, Bang. Dan itu jujur, Bang, saya termasuk salah satu orang yang bersuka cita melihat Gitu. penampilan Abang untuk segera masuk dalam kontestasi. Nah, Bang, rencananya di posisi calon gubernur atau wakil gubernur? Ya alhamdulillah ya, saya baru saja menyelesaikan tugas sebagai ketua DPD dalam rangka ketua DPD Partai Gerindra ya, dalam rangka Pilpres dan Pileg 2024 14 Februari yang lalu. Alhamdulillah yang diperjuangkan oleh kita semua, oleh kader Gerindra dan tentu oleh rekan-rekan koalisi adalah memperjuangkan Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Dan itu berhasil. Dan pileknya alhamdulillah juga saya ya kalau kata orang itu lepas dari kutukan ya. Ketua DPRD tidak terpilih kembali dan alhamdulillah saya terpilih kembali. Dan ada penambahan suara lah ya daripada calon sebelumnya. Berapa kursi, Bang, di Banten? Nah, kami turun kursinya. Ya, 14 kursi sama dengan perolehan Golkar dan perolehan PDIP. Nah, kemudian tugas itu sudah selesai, tentu sebagai pengurus partai politik atau pimpinan partai politik di Provinsi Banten, setiap kontestasi politik, ya memang partai politik merupakan tempat ya, menempa, membentuk, dan mendidik para calon-calon pemimpin gitu. Dalam hal ini adalah calon kepala daerah. Dan saya ya harus memberanikan diri untuk tampil dalam rangka berpartisipasi dalam kontestasi pilkada. Nah, tampil pun tentu saya berkoordinasi dengan pimpinan saya di partai politik, dalam hal ini pimpinan DPP, bahwa saya mendapat restu untuk melakukan, untuk berupaya ke arah sana. Tapi ini kan masih panjang perjalanannya. Ya, saya mohon doanya, saya mohon agar semuanya berjalan dan pada akhirnya nanti mudah-mudahan nama saya ada di kertas suara di pilkada yang akan datang. Belum dijawab nih, Bang. Kenapa? Sebagai calon gubernur atau wakil gubernur? Saya sebagai pimpinan partai politik hari ini saya mendeklarasikan diri melalui alat sosialisasi saya sebagai calon gubernur. Calon gubernur. Calon gubernur dari partai pemenang Pilpres. Peluangnya besar, Bang. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, partai mana yang kira-kira bisa berkoalisi, Bang? Rasanya kalau ikut pusat, kalau pasangan dengan Golkar nih ya, kalau bicara tentang koalisi ini kan nggak bisa serta-merta. Kita menghormati kedaulatan masing-masing partai, namun komunikasi kan sudah terjalin, khususnya dengan partai-partai yang sama-sama berkoalisi dalam kontestasi Pilpres kemarin. Artinya cair gitu ya komunikasinya, dan semua juga memiliki calon untuk kepala daerah di Provinsi Banten.
Nah, komunikasi tentu kami lakukan, diskusi-diskusi tentu kami lakukan, dan apa yang kami diskusikan, apa yang kami komunikasikan tentu kami harus melaporkan kepada pimpinan kami di pusat. Nah ini Bang, apa yang kira-kira membuat Abang pantas untuk memimpin Banten? Pantas atau tidaknya kembali kepada penilaian masyarakat, tapi sebagai pimpinan partai saya harus berani, ya, karena memang saya menjadi anggota partai politik dan kemudian berani mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dan saya 3 kali mencalonkan anggota sebagai anggota legislatif. Artinya sebagai bagian dari proses kaderisasi, saya tidak boleh berhenti di situ, ya kan? Dan ini bukan sekedar ambisi, tapi lebih saya melihat bahwa partai politik merupakan tempatnya gitu, atau partai politik adalah lembaganya yang dapat mengusulkan, dapat mengusung calon kepala daerah. Sehingga saya pikir sebagai ketua partai, saya harus menunjukkan kepada kader-kader saya bahwa tujuan kita berpolitik adalah seperti yang dicontohkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo 3 kali ikut kontestasi Pilpres. Pertama sebagai wakil, kedua sebagai calon presiden, dan ketiga sebagai calon presiden. Dan itu sekarang belum berhasil, dan kemudian terus mencalonkan diri. Bahkan ada yang nyinyir mengatakan udah kalah kenapa maju terus, karena ada tujuan dia berpartai adalah ke arah sana. Artinya Abang akan ngikuti. Ya, saya memang kadernya. Kalau kontestasi ini Abang nggak dapat, akan ikut lagi nih. Saya tidak bilang seperti itu. Artinya hari ini tahapannya saya tempuh. Ya, pertanyaan tadi, Bang Ihsan mau nomor 1 atau nomor 2? Saya kan nggak bisa jawab hari ini. Yang jelas tujuan saya adalah ingin menjadi kepala daerah di Provinsi Banten. Dan kemudian karena calon kepala daerah itu harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai dengan peraturannya, persyaratannya, ya tentu komunikasi harus dibangun. Karena tidak ada satupun partai politik di Provinsi Banten ini memiliki golden ticket, bisa mengusung sendiri. Ya, sehingga kita harus membangun komunikasi. Bahwa kemudian apakah nanti sama dengan yang di pusat kemudian turun sampai ke daerah, lagi-lagi saya sampaikan kita menghormati kedaulatan semua partai. Namun di sini juga kita punya kesempatan untuk membangun komunikasi dengan kawan-kawan yang kemarin sama-sama berjuang di Pilpres. Ya, kenapa? Nah, gambarannya dapat koalisi partai mana aja, Bang? Belum bisa terjawab hari ini ya. Belum bisa terjawab hari ini karena kan sekarang baru tahapan pendaftaran. Bahkan saya sendiri mengatakan saya tidak mendaftar di tempat lain. Ya. Saya membawa partai saya. Ya, kemudian saya membangun komunikasi. Peluang-peluang yang besar kira-kira dari partai mana? Semua masih cair. Semua masih cair. Masih cair. Kalau lihat pusat kan berarti Abang dengan Golkar nih peluang besarnya kira-kira. Ya harapan kita kita Golkar, Demokrat, PAN, ya itu bisa sama-sama, PSI itu bisa sama-sama. Karena pimpinan kita di pusat pun kan saat ini lagi intensnya membangun komunikasi dalam rangka ya tahap selanjutnya dalam peralihan kepemimpinan nasional ke depan. Mudah-mudahan Bu Airin mau jadi wakil Abang. Ya kita lihat aja nanti. Kan jelas Bu Airin kan dapat tugas sebagai calon gubernur. Saya juga dapat tugas sebagai calon gubernur. Pak Rano dapat tugas sebagai calon gubernur. Saya nggak tahu kalau Pak WH ya. Tapi kalau Pak Arief juga dapat tugas sebagai calon gubernur. Semua kan calon gubernur. Sedangkan gubernur nanti kan cuma 1. Iya. Nah, Bang, seberat apa kompetisi yang akan berjalan? Saya belum pernah. Dari gambaran Bang, saya belum pernah mengikuti kontestasi Pilgub. Kalau dari calon-calon yang Abang sebutkan, mana kira-kira yang juga berhadapan dengan mereka? Dan itu adalah keuntungannya, karena saya belum pernah. Saya hanya melihat bahwa niatan saya adalah menjadi bagian dari proses pembentukan atau kepemimpinan di Provinsi Banten. Kalau dari 8 kabupaten kota kemarin, Bang, suara Gerindra ada di mana saja, Bang? Rata atau paling besar di? Kami mengalami penurunan ya, kalau bicara tentang pileg. Ya, tapi kami mengalami keberhasilan di Pilpres. Pilkada, pileg, Pilpres sesuatu yang berbeda. Ya kan? Dan kemudian ya triwulan juga pasti berbeda. Tapi modal dasar kami punya 55 anggota DPRD terpilih
Ya, dan kemudian hari ini kami masih punya 76 anggota dewan yang masih menjabat di luar DPR RI. Plus DPR RI-nya kami punya 80 se-Provinsi Banten. Dan itu adalah modal kami. Kedua, kami adalah partai politik yang masih muda usianya, 16 tahun. Tapi kami telah mampu menjadi bagian penting dalam proses pileg kemarin. Dan kami juga partai politik yang konsisten. Sejak tahun 2009 itu punya calon dalam kontestasi pilpres. Artinya kami sudah terlatih, ya, bahwa kemudian proses terlatih ini terus menjadi sebuah modal bagi kami untuk melihat proses kontestasi pilkada yang akan datang. Sudah bikin tim sukses, Bang? Kenapa? Tim suksesnya kami kan punya dibuat. kader, kami punya struktur. Modal dasarnya itu, modal dasar kami adalah itu. Bahwa kemudian saya sampaikan tadi, pileg dan pilpres dan kemudian pilgub atau pilkada itu adalah sesuatu yang berbeda, tapi modal dasarnya itu dulu. Pertama, kami punya modal dasar 14 kursi. Ya, 14 kursi ini kan modal dasar kami untuk membangun komunikasi. Nah, kalau boleh tahu sudah ada yang bisa dibocorkan visi misi serta program? Ini kalau itu ya pasti ya, semua calon kepala daerah tujuannya pasti ingin menjadi pembaharu ya, atau menjadi aktor untuk membangun sebuah daerah. Nah, dalam tahapan sekarang tentu ya tahap berikutnya bab per bab ya kita lanjutkan. Intinya adalah niatan saya adalah bagaimana bisa menjadi bagian dalam kemajuan Provinsi Banten di masa yang akan datang. Salah satunya adalah menawarkan diri kepada masyarakat untuk menjadi calon gubernur Provinsi Banten. Tapi waktunya sedikit lagi loh, Bang. Sedikit kalau versi Bang Ihsan. Ya kan, saya berpolitik sudah menjadi anggota partai itu sejak tahun 2012. Ya, artinya persiapannya sudah. Ya, partai politik itu kan bukan hanya menyiapkan kader untuk jadi calon legislatif. Partai politik juga bukan hanya sekedar punya calon untuk kepala daerah. Partai politik kan juga punya manifesto perjuangan, punya tim ahlinya, pakarnya dan sebagainya. Ya kan? Dan kemudian terkait dengan bicara Banten, visi misi tentu nggak akan jauh dari tujuan besar nasional. Yang kemudian hari ini sudah menjadi undang-undang RPJPN. Jadi ya saya pikir visi misi kita ya sesederhana itu, mensejahterakan. Bang, sebutin sih 3 nama yang sudah mulai ada di benak Abang untuk jadi wakil yang akan di 3 nama. Andra Soni. Untuk wakil Abang. Oh, nggak bisa, Bang. Makanya saya bilang kami yang kira-kira sudah. Kami ini kan cara berpikir kami kan cara berpikir sebagai partai politik. Kalau Abang kan cara berpikirnya adalah bagaimana bisa memberikan informasi sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, kalau saya menyebut nama, sedangkan saya sedang membangun komunikasi. Oh, gitu. Ya kan? Saya menyebut nama, orang lain apakah menyebut nama saya atau tidak? Nah, yang apakah sedang saya dibangun, juga bisa diterima oleh kandidat-kandidat lain atau tidak? Yang sedang dibangun komunikasinya dengan ke semua partai. Ke semua. Yang sudah saya temui ada beberapa partai, ada belum. Dan catatan, Bang Ihsan, saya belum mengambil formulir di partai lain. Ya, bahkan di tempat kami pun saya belum mengambil formulir karena memang tidak ada formulir yang diambil di tempat kami. Tapi kan, saya telah menyampaikan keinginan atau harapan dari kader Partai Gerindra di Provinsi Banten kepada pimpinan pusat, dan pimpinan pusat pun punya kebijakan yang sama. Artinya untuk wilayah-wilayah strategis salah satu seperti Provinsi Banten dan beberapa wilayah lain itu diprioritaskan kader untuk maju. Artinya kalau Abang tadi di awal disebutkan DPP ini sudah menginstruksikan ke seluruh kader di seluruh Indonesia, ke Bang Andra ya terkait Banten kepada untuk saya. Banten Bang Andra ini udah nggak ada lagi pilihan lain ya. Bang Andra lah yang kira-kira dari Partai Gerindra yang akan. Ya, jadi kalau di kontestasi begini, ini kan masih tahap awal ya. Sama kalau kita menyusun tugas akhir, ya ini mungkin kita sedang cari judul.
Habis itu kita baru bicara tentang latar belakang. Habis itu kita baru bicara apa namanya teorinya. Habis itu kita baru bicara metodologinya. Panjang lah Bang Ihsan. Jadi kalau pertanyaannya langsung ke bab 4 saya repot juga ngejawabnya gitu. Ya kan? Saya juga penasaran Bang. Nah, pasti saya aja penasaran kok. Ya kan, jangan kan Bang Ihsan, saya aja penasaran kira-kira dengan siapa saya kan gitu. Bang Andra ditugaskan untuk menjadi calon gubernur di provinsi, kan juga ini sudah beredar nih. Kalau kemudian di Kota Serang, Pak Budi Rustandi, ya. Kalau di kabupaten Bang? Di Cilegon ya. Di Cilegon itu kami Heldi Agustian. Oh, tetap ya. Kalau di Kabupaten Serang jujur, ya belum muncul nih. Makanya ada 3 tuh arahannya. Pertama adalah mengupayakan atau mengutamakan kader untuk nomor 1. Kedua, ya bila mana ini ya situasi politiknya atau realita politiknya harus nomor 2 ya, kita juga harus siap nomor 2. Terus kemudian 2 kader ini kemudian kita tidak punya, ya kita membuka diri juga untuk apa namanya berkomunikasi dalam rangka itu, dan itu pernah kita lakukan. Iya, jadi kalau di kabupaten belum ada nama. Belum ada. Serang. Belum ada. Kabupaten Lebak, Pandeglang? Kabupaten Lebak ada, Pandeglang ada. Siapa Bang? Ya belum saya bisa buka, ya kan? Karena masih berproses. Gitu Bang. Karena kalau ketua DPD inisial juga nggak apa-apa. Kalau ketua DPD yang bicara nanti kan saya kan harus dalam prosesnya belum ditempuh. Ya nanti kan kesulitan kader jadi berubah. Gitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa yang bisa saya jawab Bang Ihsan. Laki-laki, perempuan? Kenapa? Yang laki-laki. Pasti itu antara laki-laki dan perempuan. Yang jelas kader partai ya. Yang jelas kader partai. Ya. Domisili Bang Ihsan, pasti. kita ini berpartai. Selama ini itu terlatih untuk ikut pilpres. Ya kan? Iya. Terus selalu dengan senang hati, dengan percaya diri maju pileg. Iya. Ya kan? Kan partai tumbuh. 16 tahun itu kan usia yang kemudian tumbuh, ya kan, menjadi sebuah keharusan bagi internal kami untuk tampil. Iya. Ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya adalah menurut Bang Ihsan pantas nggak kami Gerindra untuk mencoba ikut kontestasi ini? Kalau saya sih melihat Bang Andra yang lebih pantas. Ya, artinya kader Gerindra kan banyak. Kami kan berproses juga. Ya kan, ikut pilkada, ikut kontestasi pileg itu kan berkali-kali kader kami, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Tapi kan dalam proses regenerasi kan nggak mungkin terus orang itu terus yang ada di pileg. Abang lagi bicara dinasti nih ya? Kenapa? Lagi bicara. Saya lagi bicara Gerindra. Enggak, orang yang itu terus. Iya, kan di Gerindra itu ada caleg, ada anggota DPRD itu yang sudah 4 periode loh. Ya kan? Saat mereka untuk coba maju ke atas, keberaniannya nggak ada. Saya kan harus jadi contoh positif. Saya harus jadi contoh positif. Iya, betul. Ya kan? Kayak Bang Ihsan sendiri juga kalau seandainya melihat kok Gerindra sebagai partai pemenang pilpres gitu, nggak berani gitu kan? Orang yang nggak punya partai aja berani kok. Iya. Bahwa kemudian dalam perjalanannya, ya kan, ternyata kita tidak bisa maju dan sebagainya. Ya itu yang penting prosesnya kita tempuh dulu. Kalau saya sih melihat Bang Andra ini bukan pada persoalan berani nggak berani nih, Bang. Tapi sosok Bang Andra adalah orang yang matang dalam menghitung strategi. Asik. Ketika dia akan maju atau boleh tidak. Saya bilang makasih nggak? Makasih ya. Nomor sepatu berapa Bang? Saya ada sepatu buat abang. Tapi kiri dua-duanya. Ya insya Allah lah. Yang jelas begini Bang Ihsan. Ngapain saya masuk partai politik kalau saya nggak berani mencoba itu? Ya kan? Kemudian dalam proses saya berpartai politik, saya ikut menjadi anggota DPRD. Kemudian saya menjadi ketua DPRD. Artinya ada proses pembelajaran. Ada sebuah perjalanan yang saya lakukan, yang kemudian tentu isi kepala saya bertambah. Wawasan saya bertambah tentang pemerintahan. Ya kan? Dan kemudian, apakah itu sudah cukup? Tidak. Ya kan? Ini pilkada. Kalau pileg saya sudah membuktikan. Cara saya berkomunikasi dengan konstituen yang dibatasi oleh dapil, itu sudah saya buktikan. 3 kali saya terpilih. Untuk periode pertama sebagai pendatang baru, periode kedua sebagai incumbent, periode ketiga sebagai incumbent. Itu saya sudah buktikan. Dan apakah ini akan linear nanti prosesnya kalau saya maju pilkada? Belum. Masih panjang. Pertama adalah saya harus popularitasnya seperti apa sih?
Sudah, oh iya, kalau di sudah Partai ada survei internal. Kalau di Partai Gerindra saya dikenal. Ya, di Partai Gerindra saya dikenal. Ya kan, di kader Partai Gerindra saya dikenal. Apakah saya dikenal di partai lain? Mungkin setelah muncul gambar-gambar saya timbul pertanyaan, oh siapakah Andra Soni? Mungkin mereka mencari tahu dan sebagainya. Tapi apakah ada tingkat keterpilihan saya juga meningkat seiring dengan itu? Kan perlu waktu, nanti perlu ada survei dan sebagainya. Ya dalam waktu dekat kita juga akan melakukan survei. Gitu. Iya, iya. Survei yang sudah ada kan memang tingkat keterkenalan saya rendah, Bang. Saya harus akui itu. Sudah ada. Ya kan memang sudah ada kan beberapa survei eksternal sebelumnya, jauh sebelum rame-rame pilkada kan muncul. Memang nama saya ada tapi tidak signifikan lah. Ya karena waktunya juga belum mendukung kali, Bang. Ya bisa jadi kan, bisa jadi itu. Tapi ya saya harus tahu realita itu. Makanya tugas saya adalah bagaimana memaksimalkan peran kader dulu untuk bisa mengkampanyekan dalam pengertian menyebarluaskan informasi terkait dengan kader Gerindra yang ingin maju di pilkada. Ya. Gitu, Bang. Nah, Bang, persoalan terbesar yang harus Abang lihat di Banten ini apa? Dalam konteks kontestasi. Dalam konteks kontestasi, ini pengalaman saya di pilkada paling tinggi itu adalah menjadi ketua tim pemenangan waktu pilkada Tangsel tahun 2020, di mana pada tahun itu kami kalah. Dimana, artinya apa, Bang? Artinya apa? Sebentar, kami kalah. Dan prosesnya dalam perjalanannya itu kita punya harapan dan punya hasil survei yang bagus, ya kan? Namun ada beberapa hal yang rupanya komponen-komponen pemenangan yang luput dari hitungan kita, yang saya tidak bisa sampaikan, ya kan? Sehingga ini menjadi pembelajaran bahwa terkait dengan pilkada banyak sekali variannya, banyak sekali komponennya. Selain koalisi, selain berpasangan dengan siapa, selain trennya hari itu apa, dan sebagainya. Dan tentu juga pembiayaan. Pembiayaan. Apalagi ini pilkada serentak. Belum ada satupun kandidat yang pernah dalam situasi yang sama, yaitu serentak. Sehingga saya meyakini bahwa ya semua punya peluang yang sama pada hari ini. Iya, maksud saya apa persoalan terbesar di Banten yang akan Abang angkat dalam konteks kontestasi? Saya pikir kan tadi disampaikan persoalan pencalonan gitu kan. Kalau bicara soal permasalahan apa yang diangkat di Provinsi Banten, saya hanya melihat begini. Hari ini kita lihat Provinsi Banten di usianya yang sudah menjelang 24 tahun. Harapan pendiri-pendiri yang saya lihat, saya baca dan sebagainya, bagaimana kita mendekatkan pusat kemakmuran itu lebih dekat kepada masyarakat, bahwa di mana pusat kemakmuran itu selalu adanya di pusat pemerintahan. Nah, dalam perjalanannya rupanya belum sesuai dengan target, belum sesuai dengan cita-cita, di mana sampai dengan hari ini posisi Banten yang merupakan daerah ke-6 terbesar ya dari jumlah penduduk, dan kemudian APBD juga ke-6 terbesar dari sisi APBD-nya, namun belum bisa mencapai target-target yang diharapkan dengan terpisahnya dari Provinsi Jawa Barat. Infrastruktur katakan kita belum maksimal. Di semua target, Bang? Ya. Kemudian juga terkait dengan kemiskinan. Ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa ya kita masih menemukan orang miskin. Abang melihat perjalanan pemerintahan sekarang gagal, Bang? Saya bilang pemerintahan sejak 2000, tahun 2000. Nggak bisa kita menyalahkan pemimpin yang hari ini saja. Ya karena kan kepemimpinan itu kan berkelanjutan. Ya apalagi kita pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Banten adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi kalau seandainya kita lihat perlahan-lahan, jujur harus kita akui bahwa ada pertumbuhannya, ada perbaikannya, tapi kan belum yang dalam posisi ideal. Ya kan? Kalau kita langsung menjudgment bahwa gagal semua, emangnya kita bisa berhasil? Nah ini yang saya suka dari Bang Andra, sahabat. Begitu wise dalam menilai
Enggak, bukan wise Tapi sih, Bang, itu sebenarnya saya ada realitas saya aja. ada info yang harus Abang klarifikasi. Ini kan saya serap dari publik ya. Sekarang lagi rame isu pengangkatan PJ Gubernur untuk yang ketiga. Dan ketika Abang mengusung satu nama yang sekarang, Kami DPRD. mengusul DPRD. Nah, Abang sebagai selaku ketua, Yes. itu katanya ada pembicaraan bahwa PJ yang sekarang akan jadi wakil gubernur. Ada pembicaraan? Pak A akan jadi calon wakil gubernur dari Gerindra. Partainya apa? Ya, karena kalau partai sekarang masih pada cair, Bang, Ya, bisa coba dicari. cek aja dulu kira-kira Pak Al pakai partai apa. Oh, gitu. Gitu. Dan isu itu benar nggak, Bang? Ya enggak lah. Iya, Kan tadi kan saya bilang proses masih cair. Ya kan, Pak Al Muktabar ini kan punya tugas untuk menyelesaikan tugasnya sebagai penjabat gubernur sampai dengan tanggal 12 Mei 2024. Iya. Tugasnya bukan diberikan oleh saya atau oleh ketua DPRD atau DPRD, tapi tugasnya diberikan oleh presiden. Selesaikan aja itu dulu. Itu pertama. Kedua, bila mana presiden memperpanjang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya kerjakan tugasnya. Selesai bagi saya sih sebenarnya kaitan dengan itu. Iya. Karena Tapi kan, Abang melihat persoalan SK PJ Gub ini berlandaskan dari gini, tebak-tebakan kita selama ini kan salah terus ya terkait dengan PJ Gubernur. Bang Ihsan ada yang benar nggak tebakannya? Salah juga Bang Ihsan. Benar nggak? Saya juga salah. gitu. Periode yang lalu saya tidak mengusulkan Al Muktabar. Oh, gitu. Saya mengusulkan nama yang lain. Oh. Ya, saya kasih bocoran aja. Saya mengusulkan nama yang lain. Ada beberapa mengusulkan nama yang lain. Bahkan konon ceritanya bawa nama Al Muktabar. Tapi banyak yang nebak. Iya, banyak yang nebak, tapi kan banyakkan salahnya gitu loh. Gitu. Dan inilah enaknya atau bagusnya alam demokrasi di kita gitu ya. Nggak tabu lagi ngebahas begini kan. Nggak tabu lagi. Cuma ada salah terus nih. Kali-kali mudah-mudahan benar gitu loh. Nah sekarang tebakan Bang Ihsan. Kira-kira diperpanjang nggak Pak Presiden? Ya kan? Kira-kira diperpanjang nggak? Atau tadi pertanyaan, kenapa sih Pak diusulin? Saya bingung Pak. Selain Pak Al Muktabar, pejabat eselon 1 yang saya tahu. Bukan saya dekat ya. Atau kalau dibilang saya dekat ya, saya dekat sama Al Muktabar. Sejak dia menjadi sekda, saya bekerja sama sebagai bagian dari unsur pemerintahan. Yang lain saya nggak kenal. CV-nya pernah. Tapi saya nggak pernah ngobrol. Tiba-tiba saya nggak pernah ngobrol. Saya nggak tahu bagaimana. Tiba-tiba saya harus usulkan. Saya kan harus bertanggung jawab juga atas usulannya. Masukan sudah pernah kita terima. Oh, CV yang lain banyak yang Iya, CV yang lain masih, tapi nggak pernah kita ini diskusi gimana. Ya kan? Iya. Jadi Abang pokoknya kenal aja. Bukan pokoknya saya kenal. Syaratnya kan eselon 1. Kalau kenal, kalau seandainya boleh ngusulin Pak Ihsan gitu, saya usulin Pak Ihsan. Ya kan? Bapak kan PNS, tapi kan belum sampai ke tahap sana. Nomor 1 berapa? Nomor 41 ke sebelah kanan, sebelah kiri nomor 42. Gitu Bang. Jadi maksud saya dasarnya, pertimbangannya, atau prosesnya lah ya. Ya, saya sudah sampaikan juga bahwa kami menerima surat, sama seperti tahun 2023, kami menerima surat, dan surat itu kemudian kami respon dengan melakukan rapat pimpinan. Rapat pimpinan kemudian mengusulkan melalui proses diskusi dan sebagainya. Panjang kalau kita bisa ceritakan, tapi intinya Pak Al Muktabar sebagai sekda, ya, sebagai sekda, dan kemudian dipercaya oleh presiden dengan keputusan presiden, kemudian menjadi penjabat gubernur Provinsi Banten. Dalam perjalanannya, kami sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki tugas untuk mengawasi, tugas untuk bersama-sama dengan gubernur menyusun APBD atau budgeting, dan kemudian punya tugas bersama-sama dengan gubernur untuk menyusun peraturan daerah. Maka dalam perjalanannya komunikasi sejauh ini dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan berjalan dengan baik. Terkait dengan ekspektasi mengenai prestasi, ya tentu semua orang punya pandangan yang berbeda-beda, alat ukurnya tentu berbeda-beda. Tapi sebagai DPRD kami melihatnya bahwa hari ini kita tidak punya stok yang mengerti Banten dalam waktu 1 tahun terakhir, ya kan? Dan menurut saya ini adalah tahun terakhir di mana kita nanti harus betul-betul bisa menggunakan hak konstitusi kita dalam memilih kepala daerah yang akan datang. Jadi itulah dasar kenapa
ya kami dalam menyimpulkan yang diusulkan sebagai bahan pertimbangan ya. Sebagai bahan pertimbangannya Presiden. Tapi Bang, dasarnya menjabat PJ Gubernur itu kan karena posisinya sebagai sekda. Eselon 1. Eselon 1. Ya. Nah, eselon 1-nya mau berakhir, Bang. Nah, itu tugas Presiden. Apakah eselon 1-nya mau diperpanjang atau tidak? Begitu ya. Ya. Dan saya yakin Presiden itu kan dia punya tim penilai. Tim penilai baik dari Kemendagri, tim penilai akhir TPA. Dan berjenjang kan, ya, dan mudah-mudahan semua terpenuhi persyaratannya. Oke. Harapan saya terpenuhi persyaratannya. Season 1. Ada 2 season ya? Untuk maju sebagai calon gubernur persyaratannya berapa kursi, Bang? 20. 20 ya? Ya 20% ya. Berarti 20%. Abang tinggal cari 6 kursi lagi. Cari 6, tapi masalahnya nggak ada partai yang 6 kursinya. Adanya 11, adanya 9, 7, adanya 10 gitu kan. Adanya 4, nah, kalau yang 7 siapa, Bang? Kenapa? Yang 7? 7 PAN. Kalau saya nggak salah melihat ya. Kemudian ada Demokrat 11. Kemudian ada PKS 13, ada PDI, ada Golkar sebagainya. Jadi kalau seandainya nanti terbentuk itu bisa 3 atau sampai 4 calon gitu. Bang, waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak sudah bersedia diskusi di studio. Insya Allah kita semua berdoa apa yang Bang Andra cita-citakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.